Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat di mana saja berada, ada energi di dalam tubuh kita, tetapi kadang tertutup sehingga tidak tajam lagi. Ada energi yang tertutup, ada energi yang terbuka. Saat kecil, energi kita sangat terbuka. Energi positif kita terbuka saat kita kecil. Kenapa? Karena belum ada dosa banyak. Yang kedua, belum ada rasa iri dan dengki. Belum ada rasa sombong, ujub, riya, takabur. Dan belum ada perasaan-perasaan yang buruk di dalam batin kita. Makanya anak kecil seringkali bisa melihat yang tidak kelihatan oleh orang dewasa. Ya, bisa mendengarkan hal-hal yang sangat positif. Ya. Nah, kemudian kenapa semakin besar kita semakin tidak nampak hikmah yang muncul dari Allah? Karena terlalu banyak noda dan dosa serta penyakit-penyakit hati yang menyelimuti hati kita dari cahaya kurang masuk. Begitupun doa mentok. Karena dosa yang banyak dan iri dengki serta penyakit-penyakit hati yang luar biasa. Maka orang yang bersih hatinya dari iri, dengki, dendam, ujub, riya, takabur dan sombong, itu akan firasatnya kencang. Yang kedua, doanya mustajab. Yang ketiga, tahu hikmah yang setiap dari kejadian. Dari setiap musibah kan ada hikmah. Dari siapa kita yang menyedihkan ada hikmah. Dari setiap penyakit ada hikmah. Jadi setiap hal yang menakutkan ada hikmah. Tapi bagi orang yang terselimuti oleh hal-hal negatif, penyakit-penyakit hati tadi, maka itu tidak terlihat hikmah dari setiap kejadian. Padahal Allah memberikan setiap kejadian, kepedihan ada tujuannya, ada hikmahnya. Sehingga kita bisa selalu meminta, Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah hamba hikmah, mampukan hamba untuk melihat hikmah dari setiap kejadian. Itu intinya. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya hikmah itu terbuka? Supaya doa lebih mustajab. Nah, supaya aura positifnya semakin memancar. Supaya benteng dari keburukan-keburukan dari luar bisa terbentengi. Yuk kita sama-sama, satu-satunya cara bertobat kepada Allah dari dosa. Yang kedua, melepaskan diri dari keakuan kita. Aku punya harta, aku punya bisnis, aku punya istri, aku punya suami, atau aku punya kekayaan, aku punya mobil. Lepaskan. Aku pinter, bukan aku yang pinter, Allah yang memberikan kemampuan pinter kita. Bukan aku yang bergerak, tapi Allah. Bukan aku yang hebat, tapi Allah yang hebat. Nah, itu lepaskan keakuan itu. Maka jadilah kita hamba Allah yang sadar, memiliki kesadaran total, yaitu sadar sesadar-sadarnya bahwa ini diri kita nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan kan Allah. Yang membuat kita bisa sholat Allah. Kemudian yang membuat kita bisa makan juga Allah. Yang membuat kita bisa sabar Allah. Yang membuat kita bisa sholat, bisa syukur, bisa puasa. Bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Allah. La ilaha illallah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, maka semakin sirna keakuan kita. Keegoan kita disirnakan. Tidak punya kekuatan sedikit pun dari kita. Tidak punya daya sedikit pun dari kita. Tidak punya pengetahuan sedikit pun dari kita. Tidak punya kemampuan sedikit pun dari kita. Tidak memiliki apa-apa diri kita. Nah, ketika sudah melakukan itu, jiwa raga kita sadar tentang hal itu, maka yang akan terjadi adalah
La ilaha illallah bukan cuma di mulut, tapi la ilaha illallahnya ada di dalam hati dan menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga yang terjadi adalah menyebar ke sekitar kita. Maka kita sering berjumpa mungkin dengan orang, kalau berjumpa dengan orang itu kita jadi ingat Allah. Berjumpa dengan orang itu jadi semangat. Yang tadinya kita lemes, kita nggak ada optimisme, adanya pesimis, mengeluh. Begitu ketemu dengan orang itu, kok jadi semangat. Ternyata semangat menular. Dari mana? Dari aura positif yang ada dalam jiwa yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan ketauhidan. Ketika melihat beliau, jadi semangat ibadah kita meningkat. Ketika ketemu beliau, semangat ikhtiar meningkat, semangat ingat Allah meningkat, semangat memperbaiki diri meningkat, semangat menuntut ilmu meningkat. Masya Allah. Itulah kalau bertemu dengan sahabat, teman, siapapun yang model kayak gitu, itu deketin beliau. Jangan deketi orang-orang yang mengeluh negatif terus. Karena menular pikiran dan perasaan negatif itu. Kemalasan itu menular. Suka ngeluh terus. Jangan deketin orang itu. Menular ke kita. Nah, ketika kita mengeluh, ketika kita terus ngeresulo, ketika kita menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, menyalahkan takdir, apa yang terjadi? Menyalahkan orang lain, nggak mau dirinya disalahkan, yang salah orang lain terus. Apa yang terjadi? Maka energi negatif akan semakin tebal dalam diri kita. Apa yang terjadi kemudian? Ketika negatif dalam diri kita tebal, maka orang-orang yang mendekat juga orang negatif. Karena kita akan menjadi energi magnet. Kalau negatif tubuh kita, diri kita, jiwa kita akan mengambil orang-orang yang negatif juga. Ngeluh terus ya, datang lagi orang ngeluh, datang lagi orang ngeluh. Berkumpullah orang-orang pengeluh dan pemalas. Nah, tapi kalau hati kita, jiwa kita dipositifkan, keyakinan kita ke Allah dipositifkan, ditingkatkan, keyakinan, keteguhan, kepedean, kepercayaan kita, keoptimisan kita dikuatkan dalam jiwa kita, akan memancar, maka akan menjadi magnet keberlimpahan. Magnet orang-orang baik. Orang-orang baik nanti akan Allah siapkan ke dekat kita, dekat-dekat. Orang positif dekat, orang baik dekat, orang kaya barokah dekat, orang mulia dekat terus. Dan kita akan senang dengan orang-orang yang bagus, yang mulia-mulia itu. Dan akan menyebarkan dan akan menarik hal-hal yang baik. Rizki akan tertarik oleh kita. Kalau kita diliputi oleh perasaan positif dan pikiran positif yang berakar dari kalimat la ilaha illallah. Jangan salah bergaul, jangan salah berteman, sahabatku, karena 5 orang teman kita itu akan menentukan siapa diri kita ke depannya. Karakter diri kita akan dibentuk oleh 5-10 teman kita. Keimanan dan kekayaan dan ekonomi kita akan terbentuk oleh dengan siapa 5-10 orang teman kita bergaul. Tidak akan jauh beda. Keimanan kita nggak akan jauh beda dengan teman-teman kita yang senantiasa bersama dengan kita. Kemudian ekonomi kita, iman kita, perilaku kita, sikap kita, pikiran kita, dan kekayaan kita itu tidak akan jauh. Rumah tangga kita tidak akan jauh dengan teman-teman kita yang sering kita berkumpul itu. Maka jangan biarkan diri kita berteman dengan racun, berteman dengan toksik, berteman dengan yang akan membunuh diri kita, karakter kita, pikiran kita, membunuh cita-cita kita. Jangan deketin orang seperti itu. Kalau ketemu sama orang yang ketemu kita itu semangat, senyumnya lebar, semangat. Ketika ada masalah kita diberikan, kita motivasi sama dia. Masya Allah. Itulah deketi orang-orang seperti itu. Contek dan belajar dari beliau. Walaupun beliau orang biasa-biasa menurut kita mungkin. Pendidikannya nggak tinggi, nggak apa-apa. Yang penting positif hatinya dibandingkan S1, S2, S3 ngeluh terus. S1, S2, S3 tapi gibahin orang terus. S1, S2, S3 tetapi pesimis hidupnya. Aduh gimana ya.
Habis orang itu yang salah, pemerintah salah, itu salah. Yang salah dirinya loh. Yang disalahin orang tuanya, yang disalahin istrinya, yang disalahin suaminya, yang disalahin anaknya, yang disalahin temen, yang disalahin bosnya. Padahal dirinya yang salah. Nah, jauhi teman toksik seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Jadi kalau nggak menemukan teman-teman yang baik, maka jadikan diri kita sebagai teman baik orang yang kita berteman dengan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Asep Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.